Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 praktikan laboratorium simulasi komputer. Saya Akbar Amansa pribadi dan rekan saya Antonius Nathanaelis Tanggang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah kami kerjakan dengan judul aplikasi model sistem dinamis untuk menganalisis penjualan semen X di kota X dengan menggunakan software Vensim. Oke, langsung masuk pada bab 1, pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu kita mengambil dari jurnal dengan latar belakang tingginya permintaan semen yang ada di Indonesia membuat perusahaan semen harus bersaing untuk mendapatkan konsumen agar mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih. Pada sebuah perusahaan semen di PT X dan di kota X ini fenomena tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dianalisis terkait potensi penjualan semen pada pembangunan sebuah kota. Sehingga nantinya disimulasikan penjualan semen X di kota X tersebut untuk ditentukan langkah-langkah meningkatkan penjualan semen X. Terus ada rumusan masalah, yaitu bagaimana menentukan serta meningkatkan penjualan semen X di kota X menggunakan software Vensim, dan tujuannya seperti itu. Next. Masuk ke tinjauan pustaka. Adapun teori-teori yang saya gunakan itu terkait dengan simulasi, terus sistem dinamis, kemudian ada causal loop diagram, dan teori dari stock flow diagram menurut Tamara. Masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya ini kita menggunakan kuantitatif metode atau perhitungan, di mana kita menentukan lokasi penelitian yang ada di kota X, tapi tidak diketahui secara pasti daerahnya. Kemungkinan lokasi ini berada di Pekanbaru yang dilakukan pada tahun 2018. Nah, kemudian metode diterapkan dengan mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa, atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Data yang diambil yaitu data penjualan semen X pada tahun 2018 dan simulasi penjualan semen X di kota X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Antonius. Ini merupakan data penjualan semen X pada tahun 2018. Dan ini adalah causal loop diagramnya, di mana dari penjualan semen X ini faktor pendukungnya adalah kualitas dan kondisi pasar, dan faktor penghambatnya adalah minat beli pesaing. Dari sini bahan baku bagus, promosi bagus, dan pengujian produk akan menambah kualitas dan menambah penjualan. Lalu kualitas pesaing, promosi pesaing, dan harga pesaing akan menambah minat beli pesaing, namun akan mengurangi penjualan semen X. Lalu di sini presentasi kenaikan minat beli akan menaikkan kondisi pasar, dan presentasi penurunan minat beli akan menurunkan kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini akan meningkatkan penjualan semen X. Ini untuk perkaliannya adalah seperti ini. Presentasi kenaikan minat beli adalah 0,7, penurunan 0,9, lalu minat beli naik dikali dengan 1000 dari presentasi kenaikan minat beli. Lalu yang turun hanya dikali dengan presentasi penurunan. Kondisi pasar adalah pengurangan dari minat beli naik dan minat beli turun dengan initial value-nya 5.000. Lalu bahan baku bagus adalah 0,7 kali 250, promosi bagus adalah 0,5 kali 150, pengujian produk adalah 0,3 dikali 200. Lalu kualitas adalah bahan baku bagus ditambah promosi bagus ditambah pengujian produk. Lalu kualitas pesaing adalah 0,6 dikali 200, promosi pesaing adalah 0,4 dikali 100, dan harga pesaing 0,7 kali 150. Lalu minat beli pesaing adalah kualitas pesaing ditambah promosi pesaing ditambah harga pesaing. Lalu penjualan semen X adalah kondisi pasar ditambah kualitas dikurangi minat beli pesaing dengan initial value 5.000. Lalu di sini Vensimnya kita masukkan
modelnya sesuai dengan causal loop yang tadi telah kita buat. Ini untuk memasukkan perhitungannya adalah dengan equation di sini. Nah, di sini untuk kondisi pasarnya kita menggunakan level. Lalu untuk minat beli naik dan minat beli turun kita menggunakan rate. Setelah itu sama juga penjualan semen X. Di sini kita menggunakan level juga. Setelah itu kita gunakan rate untuk memasukkan variabel-variabel pendukung dan variabel yang menguranginya. Lalu dari sini kita langsung ke view 2-nya, yaitu merupakan user interface-nya, di mana kita di sini kita menambah ID object. Lalu di sini nanti kita akan menggunakan output box dan tools, lalu kita masukkan auxiliary dan levelnya sesuai dengan keperluan. Lalu kita juga masukkan presentasinya, dan kurang lebih akan muncul seperti demikian. Lalu coba kita simulasi saja. Ada kendala sebentar. Nah, ini kurang lebih akan seperti demikian. Nah, di sini untuk presentasi dan kenaikan dan penurunannya ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin cukup sekian dari Vensimnya. Kita langsung kembali ke PowerPoint untuk menjelaskan hasilnya. Oke, di sini ada, sebelum kita masuk ke analisis outputnya, kita memverifikasi dan validasi dulu. Di sini verifikasi adalah kita mengecek apakah simulasi sudah tepat atau belum. Di sini ada gambar dari Vensimnya, dataset current already exist. Jika muncul seperti ini, berarti sudah terverifikasi. Namun jika tidak muncul seperti demikian, maka kita harus mengulang kembali. Lalu kita validasi ini membandingkan data sistem nyata dengan output simulasi model, di mana untuk tabelnya ada seperti demikian. Dari Januari sampai Desember kita jumlahkan semua terlebih dahulu, data dan simulasinya, lalu kita rata-rata, dan kita buat standar deviasinya adalah demikian. Setelah itu kita validasi dengan mencari error dari rata-rata data empiris dan standar deviasi data empiris. Nah, di sini melihat dari beberapa referensi, jika di bawah 5% maka datanya valid untuk E1-nya, dan E2-nya jika di bawah sama dengan 30% maka dibilang valid. Nah, untuk perhitungannya ini semuanya valid. Setelah itu untuk output simulasinya dari skenario pertama, dari grafitnya penjualan meningkat dari Januari sampai Desember dengan penjualan seperti demikian. Lalu yang kedua mengalami kenaikan dari Januari sampai Agustus, namun menurun dari September ke Desember. Untuk datanya adalah demikian penjualannya. Lalu untuk skenario 3 dari Januari sampai Desember mengalami kenaikan, tapi ini yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, ini untuk data penjualannya paling tinggi. Kita lihat juga di output skenario keempat. Di sini datanya lebih kecil daripada skenario ketiga, tetapi grafiknya menunjukkan kenaikan dari Januari sampai Desember. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini skenario 3 memiliki nilai terbaik karena pada periode tersebut penjualan semen X paling besar daripada skenario lainnya. Karena penjualan semen pada Januari adalah 5.000 sak, Februari 10.045 sak, Maret adalah 15.190 sak, April adalah 20.435 sak, dan Mei, Juni sampai Desember adalah datanya sebagai berikut, dengan yang paling tinggi adalah 59.550 sak. Nah, penjualan semen yang meningkat tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan serta mempercepat pembangunan di kota X, karena pasokan semen akan cepat memenuhi pembangunan yang telah direncanakan. Tentunya seiring berjalannya waktu, perusahaan juga harus mempertimbangkan kondisi pasar dalam keadaan terburuk serta semen pesaing, karena faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan penjualan semen X seperti pada skenario kedua tadi. Lalu kita langsung masuk ke kesimpulan, di mana kita dapat melihat prediksi penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat diperkirakan jumlah semen yang harus disediakan serta kondisi pasar yang akan memenuhi penjualan semen.
Lalu dapat diketahui bahwa skenario ketiga ini memiliki nilai yang terbaik karena pada periode tersebut didapatkan nilai penjualan semen X yang paling besar daripada skenario lainnya. Nah, di sini dari data-data simulasi tersebut kita juga dapat membuat kesimpulan di mana simulasi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah setempat agar bisa mempertimbangkan penjualan semen X di kota X tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Mohon maaf jika dapat kesalahan dalam mempresentasikan tugas laboratorium simulasi komputer ini. Presentasi akan kami tutup. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.